Roberto Baggio. Sekarang berhasil menguasai bola. Roberto Baggio. Namun umpan tarik dilakukan. Masih jatuh di kanan. Gawang tendangan dari Rio tadi dengan demikian. Kali ini Italia mencoba melakukan tekanan. Masih gagal juga. Satu serangan. Tiga reporter sepak bola, Abram Isnan, Max Sopakua, dan saya. Kami datang ke sini karena sepak bola adalah olahraga nomor 1 Indonesia. Kami akan melaporkan pertandingan Piala Dunia di dalam bahasa Indonesia. Saya waktu itu beranggapan begini, bahwa dengan sepak bola saya bisa lihat Indonesia. Saya ingin lihat Indonesia. Bola itu adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Jadi sejak kita kecil, sejak kita anak-anak, itu senangnya sudah bermain sepak bola. Dan kebetulan di depan rumah saya itu ada lapangan nasional Indonesia di Makassar kan. Nah, karena itu bermain sepak bola itu tidak pakai sepatu. Tiba-tiba ada klub yang masuk melatih kita, pakai sepatu. Pakailah sepatu saya untuk berlatih sepak bola pada tahun itu. Itu pada tahun 67. Itu saya pertama mulai bermain sepak bola. Terus 68 saya ikut dikirim ke Suratin Cup pertama tahun 8 ya. Saya waktu itu angkatannya Roni Patinasarani, Suhaib Rizal, Hasim Mangga, Amri Ruslan, Ulu Daud, itu dikirim ke Jakarta untuk ikut Suratin. Saya waktu itu sebenarnya mengandalkan Italia. Jadi di situ ada Franco Baresi, Alessandro Costa Curta, Paolo Maldini, Roberto Baggio. Tapi juga Brasil, ada Cafu, ada Dunga gitu ya, ada Romario, ada Beto. Dengan ini, nah saya memfavoritkan pemain-pemain itu pada saat itu. Ternyata memang betul mereka ketemunya di final gitu. Jadi tahun 68 saya itu setelah sepak bola saya tinggalkan, saya menjadi penyiar radio di Makassar. Nah setelah menjadi penyiar radio ada pekan olahraga mahasiswa. Saya diturunkan menjadi reporter olahraga waktu itu. Jadi itu mungkin cikal bakal. Kemudian waktu saya pindah ke Surabaya tahun 74, saya masuk ke radio di Surabaya tahun 76. 76 saya masuk di radio Surabaya. Tiba-tiba TVRI membuka lowongan pada tahun 78, tanggal 3 Maret. 78 TVRI Surabaya buka, saya melamar pada tanggal 25 Maret dan saya diterima. Saya diterima untuk menjadi penyiar berita.
Penampilan pertama saya sangat ingat adalah tanggal 12 April 1978. Itulah awal karir saya menjadi penyiar berita, gitu ya. Jadi dari radio menjadi penyiar berita, gitu. Saudara penonton, kedudukan masih 0-0 dan kita lihat tekanan-tekanan terus dilakukan oleh Brasil. Namun demikian sekarang Italia mencoba melakukan serangan balasan. Satu tendangan dari Italia juga diselamatkan oleh penjaga gawang Tafarel. Pada tahun 81 waktu saya dikirim ke Jakarta untuk ikut Pekan Olahraga Nasional ke-10 di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, reporter sepak bolanya tidak datang. Jadi produser PD itu kelabakan langsung kontak ke Senayan. Ada tidak reporter cadangan yang ngerti sepak bola di situ? Tolong dikirim. Nah kebetulan saya memang pemain sepak bola. Saya angkat tangan, saya bisa bermain sepak bola. Nah produser saya waktu itu adalah Pak Mas Yon Hardoyono. Dia bilang oke, berangkat ke sana, saya reportase. Mungkin bagus karena saya balik, kok saya disambut Mas Yon. Dan dikatakan lahir reporter baru dan you dapat hadiah ikut SEA Games Manila. Waduh, itu luar biasa. Saya mau lihat Indonesia, kok saya bisa melihat Manila gitu. Roberto Baggio melakukan tendangan penalti kali ini. Giliran Roberto Baggio. Oh, melambung tinggi di atas gawang. Dengan demikian Brasil memenangkan pertandingan ini dengan kedudukan 3-2. Tahun 1974, final Belanda melawan Jerman. Saya nonton di TV hitam putih. Memang terbetik dalam pikiran saya waktu itu, enak ya, kapan saya bisa langsung ada di sana. Ternyata setelah 74, 74, 94, 20 tahun, saya bisa berangkat ke Amerika, menyaksikan sendiri pertandingan dari situ. Jadi dari awal memang saya sudah suka melihat reportase sepak bola. Brasil menguasai bola. Umpan dari dilakukan dan hampir saja masih jatuh di kanan gawang tendangan dari Romario. 94 saya terpilih untuk memperkuat tim yang berangkat ke sana. Kami ada 8 orang. Jadi pertama ada Lukman Prayekto, kedua Narwan, kemudian ada Abdul Roni kameramen, Cartasim, Siswantoro, dan 3 reporter sepak bola. Abram Isnan, Max Pakua, dan saya. Karena pertandingan 1 bulan, kita ada di sana sekitar 43-45 hari. Saya clipping, koran, majalah tentang Piala Dunia. Itu pun kita belum tahu siapa yang masuk di Piala Dunia. Olahraga sepak bola di Amerika adalah olahraga nomor sekian. Yang pertama itu rugby yang disebut dengan football. Kalau sepak bola disebut soccer. Oleh sebab itu stadion yang dirubah waktu itu adalah stadion rugby menjadi stadion sepak bola. Setiap pertandingan itu pasti stadion penuh oleh supporter kedua kesebelasan. Di samping supporter Amerika sendiri. Waktu itu di Amerika jam 12 siang itu panasnya luar biasa. Panasnya kering. Jadi kesebelasan yang menjadi unggulan itu punya studio mini. Bahkan menjadi pertanyaan karena waktu kita reportase di lapangan ada yang datang tanya, dari mana? Indonesia. Kapan Indonesia bermain? Indonesia enggak bermain. Loh kalian datang ke sini untuk apa? Loh,
kami datang ke sini karena sepak bola adalah olahraga nomor 1 Indonesia. Dan kali ini kami akan melaporkan pertandingan Piala Dunia di dalam bahasa Indonesia kepada pemirsa di tanah air. Tetapi momentum Piala Dunia di tahun 1994 itu agak sedikit berbeda. Ketika berlangsung di Amerika, itu ada kebanggaan tersendiri sebagai seorang anak. Apalagi saya juga penggemar berat olahraga ini, yakni sepak bola. Pembawaan beliau memang mempunyai ciri khas tersendiri ketika membawakan atau melaporkan sebuah pertandingan sepak bola. Itu yang membuat masyarakat mengenal beliau sangat kental di ingatan masyarakat, khususnya para pecinta sepak bola. Nah, kenapa dia menjadi seorang reporter sepak bola? Karena memang basicnya dia pemain bola dulu. Nah, cara dia membawakan sepak bola otomatis dia paham betul tentang reportase sepak bola karena dia berkecimpung di olahraga itu. Kalau olahraga lain mungkin beliau bisa membawakannya, tetapi untuk sepak bola ini kenapa dia begitu paham, begitu tajam dalam ulasan maupun melaporkan? Karena dia berkecimpung di olahraga sepak bola sejak dini. Kembali kita lihat berhasil ke kanan, ke belakang, ada ke kanan, umpan kepada Romario, Bebeto masuk. Dapat kembali diselamatkan oleh Kosuka Pakluka. Tetap masih 0-0, tidak ada gol yang terjadi, saudara penonton. Kita lihat sekarang Bejo Sugiantoro dengan bola masih berputar-putar mencari kawan yang kosong, diberikan kepada Anang Ma'ruf, melewati daerah tengah. Di situ ada Seger Sutrisno melewati garis tengah, masuk kepada Yusuf Eko Dono, tapi kandas disapu bersih oleh barisan belakang dari Tunas Inti. Dengan demikian gagallah serangan yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Kita lihat sekarang Mat Halil menguasai bola, diberikan lagi kepada Anang Ma'ruf, kepada Seger Sutrisno, gagal lagi, tidak bisa, ini bola keluar lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk Persebaya. Stadion Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya ini bagi saya adalah satu stadion yang sangat berkesan. Oleh sebab itu setelah 30 tahun saya datang lagi ke Tambak Sari untuk melihat, saya merasa terharu. Karena lewat stadion Tambak Sari inilah saya dicetak, dilahirkan menjadi seorang reporter sepak bola untuk TVRI. Berbagai kegiatan sepak bola saya laporkan dari sini. Sehingga dari Stadion Tambak Sari ini saya bisa sampai ke Amerika. Pertama saya itu masih takut, masih kaku, dari sini saya lepas untuk memberikan laporan kepada penonton
di rumah melalui layar televisi RI ke seluruh Indonesia, dan dari sini pula lah saya belajar bagaimana memberikan atau melaporkan tentang suatu pertandingan sepak bola secara lengkap. Teknologi itu kan selalu maju. Di era saya, reportase itu adalah reportase gaya Eropa yang dilakukan oleh TVRI sampai saat ini. Kemudian masuklah reportase gaya Amerika yang pertandingan sedang berlangsung, reporter dan komentator itu saling ngomong. Tiba-tiba masuk lagi yang model Amerika Latin, yang gol itu juga masuk gitu kan. Jadi ya ini tidak bisa dihambat karena di dunia memang ada. Yang saya prihatinkan adalah adanya reporter-reporter baru yang tidak menguasai dasar-dasar reportase gitu. Padahal di dalam reportase kita tidak boleh membuat penonton itu menjadi berimajinasi. Bola ditendang tinggi mencapai rembulan. Kok tinggi banget gitu kan. Saya tahu bahwa mungkin reporter itu ingin dengan istilah baru. Tapi kita lihat di luar negeri tidak ada kayak begitu. Semua tetap pada pakemnya. Dan itu diantarkan tidak hanya dengan bahasa atau suara yang biasa-biasa saja, tapi disuarakan dengan suara yang gelombang. Yang itu andai kata saya katakan Bung Nus ini adalah penyiar yang penyair. Banyak yang mengidolakan karena suaranya. Jadi misalnya di Sambasnya Surabaya lah gitu, jaringan nasional gitu. Sehingga bahwa kalau sampai hari ini saya katakan legend yang langka. Di situ ada Seger Sutrisno melewati garis tengah, masuk kepada Yusuf Eko Dono, tapi kandas disapu bersih oleh barisan belakang dari Tunas Inti. Dengan demikian gagallah serangan yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Kita lihat sekarang Mat Halil menguasai bola, diberikan lagi kepada Anang Ma'ruf, kepada Seger Sutrisno, gagal lagi, tidak bisa, ini bola keluar lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk Persebaya. Buat teman-teman TVRI sekarang adalah dalami ilmu reportase itu. Kemudian terus buat adik-adik sekarang itu apa susahnya sih cari data? Buka Google dapat semuanya, ya toh. Dulu saya harus punya clipping, jadi sekarang benar-benar tekuni apa yang Anda dan Anda bisa kalau mau. Itu saja. Saya purna tugas tahun 2006. Tapi setelah 2006 saya diminta 2007, 2008, 2009 untuk mengajar beberapa kegiatan penyiar di beberapa stasiun TV daerah. Jadi saya sempat ke Jambi, ke Lampung, ke Bengkulu, ke Palangkaraya, kemudian ke Samarinda, ke Semarang, ke Bandung. Nah, dalam kegiatan sampai sekarang saya mengajar di beberapa lembaga broadcast. Saya masuk Radio Merdeka. Sampai sekarang masih ada 7 tahun saya di sana. Saya berangkat, tahu bola ya. Jangan banyak ngomong ya. Nus Tuana Kota. Gitu. Mungkin tadi waktu laporan saya rasa kok, tapi kamu cerita gini, jadi seakan-akan reportase gitu kan gampang gitu. Pokoknya asbun aja apa kamu mau cerita tentang dirimu gitu ya. Oke, pegang mic-nya, pakai mic. Jadi TVRI sebagai official broadcaster untuk Piala Dunia 2026 merupakan satu kebanggaan buat saya ya.
Karena pada tahun 94 itulah kalau tidak salah barangkali atau 98 adalah terakhir hak siar berada di tangan TVRI. Dan sekarang itu kembali lagi kepada TVRI, merupakan satu kebanggaan bahwa kita sekarang punya hak siar lagi yang bisa ditonton oleh seluruh masyarakat di Indonesia dengan gratis. Bukan hanya tepat, kewajiban pemerintah bahwa seharusnya dari Piala Dunia ke Piala Dunia, dari Olimpiade, dari Asian Games, peristiwa nasional besar, harusnya pemerintah hadir bersama TVRI karena ini adalah LPP, Lembaga Penyiaran Publik, yang itu masyarakat sampai tingkat paling bawah kalau perlu difasilitasi untuk menikmati hiburan apalagi olahraga. Sebagai seorang ayah, saya melihat Bung Nus ini mendidik saya ketika awal menjadi seorang broadcaster yang terjun di dunia pertelevisian khususnya. Itu sebenarnya dilepas secara otodidak. Saya dibiarkan oleh Bung Nus untuk menjadi diri saya sendiri, untuk menjadi seorang broadcaster pun dengan versi terbaik saya sendiri, seperti itu. Saya mendambakan satu saat Indonesia masuk Piala Dunia. Sebenarnya 2026 kita sudah bisa sebenarnya. Tapi ada faktor-faktor teknis, faktor-faktor lain yang membuat kita tidak bisa. Nah sekarang dambaan saya adalah pada tahun 2030 Indonesia ada di Piala Dunia. Karena semua harus dibenahi, kita masih punya waktu 4 tahun dan itu bisa kalau kita mau. Ya, kompetisi kita bagus. Semuanya bagus, tinggal bagaimana mengkoordinir semuanya ini menjadi satu kata sepakat bahwa Indonesia masuk Piala Dunia dan pasti.